Oke bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, jangan meninggikan diri sendiri. Adalah sangat wajar ketika dirimu menjadi tercerahkan. Itu terjadi bukan karena ego, itu terjadi secara alami. Itu tidak ada hubungannya dengan ego, karena jika ego masih ada, dirimu tidak bisa menjadi tercerahkan. Buddha berkata, tahan lidahmu. Jangan meninggikan diri sendiri, karena ketika dirimu menjadi tercerahkan, ego telah menghilang. Dirimu bisa menjadi tercerahkan hanya ketika dirimu telah memenuhi kondisi itu, tetapi sekarang pengalaman itu begitu luas, begitu meluap, begitu penuh sukacita, sehingga mulai mengekspresikan dirinya sendiri. Dirimu harus belajar. Dikatakan tentang Al-Hillaj Mansur, yang mengalami nasib sama seperti Yesus, disalibkan, tetapi dengan cara yang jauh lebih tidak manusiawi dan kejam daripada Yesus sendiri. Dikatakan tentang dia bahwa pada hari dia menjadi tercerahkan, dia berteriak, Ana al-Haqi, akulah kebenaran. Akulah Tuhan. Gurunya, Junaid, hadir. Dia mendekatinya, berbisik di telinganya, Mansur, simpanlah di dalam dirimu. Tolong simpan di dalam dirimu. Tahanlah. Aku tahu sangat sulit untuk menahannya, itu sangat luas, hampir tidak bisa ditampung. Itu mengekspresikan dirinya sendiri. Aku tahu bukan kamu yang mengucapkannya, itu diucapkan oleh suatu kekuatan yang tidak dikenal oleh Tuhan sendiri, tetapi tetap saja aku katakan kepadamu, tahan lidahmu. Dan Mansur berjanji, aku akan menahan lidahku. Ia mengerti maksudnya, tetapi berulang kali ia lupa. Berulang kali ia akan mencapai kondisi cahaya batin, sukacita, dan kebahagiaan yang sama. Dan lagi-lagi teriakan itu, auman singa, sebagaimana Buddha biasa menyebutnya, akan keluar dari dirinya, meskipun ia tidak menginginkannya. Ia akan datang dan meminta maaf kepada Junaid, gurunya, tetapi gurunya akan berkata, Mansur, sesuatu harus dilakukan, jika tidak, kau akan mendapat masalah yang tidak perlu. Kau bisa sangat membantu umat manusia, tetapi dengan cara ini kau akan mendapat masalah yang tidak perlu. Dan bukan hanya kau juga akan menghentikan pekerjaanku. Pengalaman itu juga terjadi padaku, tetapi aku harus menahannya, dan kau juga harus menahannya. Tetapi Mansur tidak mampu melakukannya. Junaid mengirimnya ke Ka'bah untuk berziarah selama 3 tahun. Mungkin dalam perjalanan 3 tahun ini, bersama banyak mistikus, ia akan menjadi tenang. Pengalaman ini begitu baru, lama-kelamaan ia akan terbiasa dengan pengalaman itu. Namun, Mansur tetap tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Ketika ia kembali, ia berada dalam kondisi yang sama lagi, menyatakan hal-hal yang sama. Karena itu adalah negara Muslim, dan menyebut diri sebagai Tuhan, menyatakan diri sebagai Tuhan, merupakan salah satu kejahatan terbesar, dosa terbesar. Ia ditangkap oleh raja, oleh rakyat, dan dibunuh.
Selama berabad-abad telah dibahas di antara para sufi tentang siapa yang lebih hebat, Junaid atau Mansur. Biasanya orang akan mengatakan Mansur, ia benar-benar seorang martir yang hebat. Karena ia menderita dan menderita sambil tertawa. Ia meninggal sambil tertawa. Bahkan Yesus telah pergi ke salib dengan sedikit kesedihan. Ketika paku terakhir ditancapkan di tangannya, ia menatap langit dan berkata, "Tuhan, apakah Engkau telah meninggalkanku? Apakah Engkau telah melupakanku? Mengapa semua ini terjadi padaku?" Pasti ada sedikit keraguan, hanya bayangan keraguan. Ia langsung mengerti, ia meminta maaf. Ia berkata, "Tidak, maafkan aku. Biarkan kehendak-Mu yang terjadi." Namun, untuk sesaat ia goyah. Sedangkan Mansur tidak pernah goyah. Dan dia dibunuh dengan sangat kejam, sehingga penyaliban Yesus tampak lebih sangat manusiawi dibandingkan dengan penyaliban Mansoor. Pertama kakinya dipotong, lalu tangannya dipotong, lalu matanya dihancurkan, lalu lidahnya dipotong, lalu kepalanya dipotong. Tetapi meskipun semua penderitaan ini ada di sana, dia tertawa. Sebelum lidahnya dipotong, seseorang bertanya, "Mengapa kamu tertawa?" Dia berkata, "Aku tertawa karena kamu tidak bisa menghancurkan pengalamanku. Apapun yang kamu lakukan tidak relevan. Dan aku tertawa karena kamu membunuh seseorang, sedangkan aku adalah orang lain. Kamu benar-benar bodoh. Itulah sebabnya aku tertawa. Dan aku juga menertawakan Tuhan. Aku menertawakannya, kamu tidak bisa menipuku. Dalam bentuk apapun kamu datang, aku akan mengenalimu. Aku mengenalimu pada Alkojo yang telah memotong kakiku, yang telah memotong tanganku. Kamulah yang ada di dalam dirinya, dan tidak ada orang lain." Sebenarnya, Junaid tampak sedikit pengecut, banyak orang berpikir bahwa dia sedikit pengecut. Mengapa dia harus menyuruh Mansur untuk menyimpannya di dalam? Namun itu tidak benar, Junaid bukan seorang pengecut. Bahkan dia berkorban jauh lebih banyak daripada Mansur. Pengorbanan Mansur terlihat, sedangkan pengorbanan Junaid tidak terlihat, pengorbanannya sangat halus. Untuk menyembunyikan kebenaran ketika itu terjadi, adalah prestasi manusia super, itu adalah suatu mukjizat. Namun dia mencoba menyembunyikannya, sehingga dia bisa membantu orang lain. Dia adalah seorang bodhisattva, dan Mansur adalah seorang arhat. Dia tidak peduli dengan pekerjaannya, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia telah mencapainya, sekarang tidak ada masalah. Kematian sama sekali bukan masalah, dia tahu dia abadi. Sedangkan Junaid bekerja dengan diam-diam, dalam kegelapan, untuk membantu orang-orang yang buta. Dan dirimu tidak tahu penderitaannya. Penderitaannya adalah bahwa dia harus menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Buddha berkata, jangan meninggikan diri sendiri. Hindari segala bentuk peninggian, hindari pernyataan apapun,
kecuali dirimu merasa itu akan membantu, kecuali dirimu merasa itu akan mempersiapkan jalan, maka itu tidak apa-apa. Buddha sendiri menyatakan, aku adalah orang yang paling sempurna di antara orang yang tercerahkan. Dia tahu bahwa ini akan membantu. Tetapi jika Yesus bertanya kepadanya, dia akan berkata, tidak, tahan saja, karena Yesus berada di negara yang salah, dengan orang yang salah. Dengan menyatakan di sana, aku adalah Tuhan, sama saja dengan meminta kematianmu, tidak ada yang lain. Yesus hanya bisa bekerja selama 3 tahun. Oleh karena itu, agama Kristen sangat buruk, karena Sang Master hanya hidup selama 3 tahun. Hingga usia 30 tahun, dia bekerja untuk pencerahannya sendiri. Ketika dia siap, dia keluar dari biara, mulai bekerja, dan kemudian hidup hanya 3 tahun. Pada usia 33 tahun, dia disalibkan. Nah, waktu 3 tahun sama sekali tidak cukup. Buddha bekerja selama 42 tahun, itu pun tidak cukup. Jika Yesus bertanya kepada Buddha, Buddha akan mengatakan kepadanya, diamlah, bekerjalah dengan tenang. Jadilah seorang rabi biasa. Tidak perlu untuk menyatakan bahwa dirimu adalah putra Tuhan. Dirimu tahu itu sudah cukup, dan Tuhan tahu itu sudah cukup. Namun di India, Buddha sendiri yang menyatakannya. Ini adalah lingkungan yang sama sekali berbeda, ini adalah iklim yang sama sekali berbeda. Selama berabad-abad para Buddha telah ada di negara India, mereka telah mempersiapkan jalan, karenanya sangat mudah untuk menyatakannya, tidak masalah. Namun Buddha berkata, berhati-hatilah, karena fungsimu adalah untuk menerangi jalan. Jangan menciptakan lebih banyak masalah bagi orang-orang yang mengikutimu. Mereka sudah dalam masalah, mereka hidup di neraka. Dirimu harus membuat beban mereka ringan. Sutra berikutnya, karena kata-katamu manis. Jika kata-kata dirimu keluar dari keheningan, kasih sayang, pengertian, dari kekosongan absolut, jika kata-katamu tidak datang dari seseorang yang luar biasa, tetapi dari seseorang yang biasa saja, maka kata-kata itu akan manis, dan akan membantu orang jauh lebih dalam daripada apapun. Sutra berikutnya, ikutilah kebenaran dari sang jalan. Apakah kebenaran dari sang jalan itu? Buddha selalu mencari pengalaman, dan tidak pernah mencari kepercayaan. Ia berkata, apapun yang telah kau alami, sekarang ikutilah. Jangan mempercayainya, hanya karena itu telah diceritakan oleh Buddha lainnya. Ikutilah hanya ketika kau telah mengalaminya, dan ikutilah hanya sejauh yang telah kau alami. Jika kau mengikutinya sejauh itu, cahayamu akan jatuh sedikit lebih jauh ke depan, dan kau akan mampu mengikuti cahaya itu, sedikit lebih banyak dan sedikit lebih banyak lagi. Hanya dengan sebuah lampu kecil, seseorang bisa menempuh jarak ribuan mil. Seseorang bisa melewati malam gelap jiwa dengan sangat mudah, berapapun panjangnya. Ingatlah untuk tidak pernah mencari jalan pintas.
Kepercayaan adalah jalan pintas, pengalaman bukanlah jalan pintas. Hindari jalan pintas, karena jalan pintas tidak membantu. Tidak ada jalan pintas dalam hidup. Hidup harus dijalani secara total. Jalan pintas berarti dirimu menghindari beberapa hal. Dirimu langsung melompat ke kesimpulan, menghindari proses, menghindari beberapa langkah. Dirimu mungkin mencapai kesimpulan, tetapi itu bukan kesimpulanmu. Dan jika itu bukan kesimpulanmu, itu tidak bernilai, itu pinjaman. Dirimu seperti burung beo. Bahkan burung beo bisa sangat berpengetahuan, tetapi itu tidak menjadikannya seorang Buddha. Kecuali dirimu telah mengalaminya sendiri, kepercayaan apapun yang dirimu miliki sama sekali tidak ada nilainya. Karena itu Buddha berkata, ikutilah kebenaran dari jalan itu. Yang ia maksud adalah apa yang telah dirimu alami, dengan bergerak di jalan meditasi. Sutra berikutnya, renungkanlah. Sebelum dirimu mulai membantu orang lain, renungkanlah pengalaman yang telah terjadi padamu melalui meditasi, karena mengalami adalah satu hal, dan mengekspresikannya adalah hal yang sama sekali berbeda. Bermeditasi tidak sesulit mengekspresikan pengalaman dari bermeditasi, dan membujuk orang untuk bermeditasi. Mistikus itu banyak, sedangkan master itu sangat sedikit. Seorang master memiliki sentuhan emas. Saat ia menyentuhmu, sesuatu dalam dirimu mulai tumbuh. Ia seperti tukang kebun yang memiliki bakat berkebun. Sutra berikutnya, jadikan itu milikmu. Seraplah sepenuhnya. Meditasi pada awalnya hanyalah sebuah pengalaman, dan dirimu adalah orang yang mengalaminya. Secara perlahan, jarak antara orang yang mengalami dan pengalaman itu mulai menghilang, itu membutuhkan waktu. Kecuali jika pengalaman dan orang yang mengalaminya menjadi satu, dirimu tidak bisa membantu orang lain. Kecuali jika meditasi menjadi detak jantungmu, dirimu tidak akan bisa membujuk siapapun. Itu hampir seperti rayuan. Jadikan itu milikmu. Sutra berikutnya, jalani. Sebelum dirimu mulai membantu orang lain, jalani dengan segala cara yang memungkinkan. Berjalanlah dengan meditatif, makanlah dengan meditatif, duduklah dengan meditatif, bahkan tidurlah dengan meditatif. Biarkan meditasi menyebar ke seluruh hidupmu. Itu harus menjadi fenomena 24 jam, seperti bernapas, sedemikian rupa, sehingga dirimu tidak perlu ingat untuk bermeditasi. Itu menjadi milikmu sendiri, sehingga selalu ada seperti arus bawah. Hanya dengan begitu dirimu bisa membantu. Sutra berikutnya, itu akan selalu menopangmu. Jangan tolak apa yang diberikan kepadamu. Ingatlah, meditasi akan memberimu banyak sukacita, banyak berkah, banyak hadiah akan turun kepadamu. Jangan tolak apa yang diberikan kepadamu. Jangan pelit dalam menerima. Orang-orang pelit dalam memberi, mereka juga pelit dalam menerima. Ketika hadiah-hadiah besar turun kepadamu,
dirimu menyusut, dirimu mundur, dirimu menjadi takut karena hadiah-hadiah besar itu begitu besar, sehingga dirimu merasa akan tenggelam. Ketika sukacita datang kepadamu, itu seperti banjir. Karena itu Buddha berkata, jangan tolak apa yang diberikan kepadamu, karena jika dirimu menolaknya, dirimu akan kehilangan kesempatan, dan itu mungkin tidak akan mengetuk pintumu lagi untuk waktu yang lama. Seseorang tidak pernah tahu kapan momen itu akan datang lagi. Jadi, kapanpun sesuatu terjadi padamu dalam meditasi, bukalah hatimu. Bahkan jika dirimu takut akan hal yang tidak diketahui, tetaplah masuk ke dalam hal yang tidak diketahui. Dan pergilah menari, pergilah dengan sukacita, karena dalam meditasi tidak ada hal buruk yang akan terjadi padamu. Dalam meditasi, hanya berkah yang mungkin terjadi. Sutra berikutnya, atau meraih apa yang diberikan kepada orang lain. Tetapi begitulah cara pikiran kita berfungsi. Bahkan ketika pikiran telah hilang, bahkan ketika ular tidak ada lagi, ia meninggalkan jejaknya di pasir. Orang-orang menjadi lebih tertarik pada apa yang terjadi pada orang lain. Alih-alih menerima apa yang terjadi pada mereka, mereka mulai tertarik pada apa yang terjadi pada orang lain. Mereka mulai berjuang untuk hal-hal tersebut. Ingatlah, apa yang terjadi padamu adalah milikmu, dan apa yang tidak terjadi padamu, dirimu belum siap untuk menerimanya. Itu tidak bisa terjadi sebelum waktunya, jadi jangan mendambakannya. Tunggu. Tetaplah bersabar semampumu. Terima apapun yang datang, dan jangan mendambakan apa yang tidak datang di jalanmu, karena itu akan datang. Sutra berikutnya, agar dirimu tidak mengganggu ketenanganmu. Dirimu bisa mengganggu ketenanganmu dengan dua cara. 1. Dengan menolak apa yang datang kepadamu, karena takut. Dan 2. Dengan meminta apa yang belum datang kepadamu, karena ambisi. Sutra berikutnya, bersyukurlah atas semua yang datang kepadamu, bersyukurlah atas apa yang telah diberikan kepadamu. Betapapun kecilnya. Sutra berikutnya, jadilah murni, jangan pernah goyah. Setiap kali Buddha menggunakan kata murni, yang ia maksud bukanlah tidak berdosa, melainkan jangan menjadi berpengetahuan. Bahkan jika dirimu telah mengenal diri sendiri, jangan menjadi berpengetahuan. Bahkan jika dirimu telah menemukan keilahian, jangan menjadi berpengetahuan. Apapun yang telah dirimu ketahui, lupakan semuanya. Jadilah polos lagi. Tetaplah selalu dalam keadaan tidak tahu, maka akan lebih banyak lagi yang terjadi padamu. Apa yang biasanya terjadi ketika dirimu bermeditasi adalah bahwa sesuatu terjadi, tetapi dirimu tidak merasa bersyukur. Sebaliknya, dirimu merasa ini adalah hakmu, itu seharusnya sudah terjadi sejak lama. Dirimu adalah orang yang sangat berharga, sangat berbudi luhur, sangat suci,
dan dirimu telah melakukan begitu banyak hal, lalu mengapa dirimu harus bersyukur? Itu adalah pendekatan yang salah, itu berarti dirimu menghentikan prosesnya. Dalam rasa syukur, lebih banyak hal akan datang kepadamu. Jadi, meskipun sekilas hal kecil datang kepadamu, merasalah bersyukur. Jika hanya seberkas cahaya yang datang, merasalah bersyukur, seolah-olah seluruh matahari telah datang kepadamu. Huruf besar S. Seluruh matahari akan datang, mengikuti sinarnya. Namun, jika dirimu tidak bersyukur, dirimu akan tertutup, bahkan sinar itu akan menghilang, dan dirimu akan kembali berada dalam kegelapan, kembali dalam kegelapanmu. Ingatlah untuk selalu berada dalam keadaan tidak tahu. Jangan mulai menjadi berpengetahuan, jangan mulai berfilsafat, jangan mulai menciptakan sistem pemikiran. Ini terjadi. Itulah sebabnya Buddha membuat para bodhisattvanya waspada. Buddha ingin dirimu mengingat sutra-sutra ini, karena banyak dari dirimu, setidaknya 50% dari dirimu, akan menjadi bodhisattva cepat atau lambat. Jadi, ingatlah sutra-sutra ini untukmu. Hindari berfilsafat saat dirimu memasuki dunia meditasi. Itu muncul tanpa bisa dihindari, keinginan untuk berfilsafat, karena begitu banyak hal indah yang terjadi, dan dirimu ingin menciptakan sistem pemikiran di sekitarnya. Semua filsafat di dunia telah muncul dengan cara ini. Sesuatu, hanya sedikit, telah terjadi, dan mereka mulai menciptakan istana besar dari itu. Hanya ada sebuah batu bata di sana, dan mereka membuat sebuah rumah besar, sebuah istana, hanya istana imajiner, darinya. Bahkan batu bata itu hilang di istana imajiner itu. Orang-orang terus memikirkan hal-hal yang tidak ada di mana-mana. Tetapi orang-orang bisa menikmatinya. Filsafat dinikmati oleh banyak orang karena alasan sederhana, bahwa setiap orang mampu membelinya. Setiap manusia adalah seorang filsuf. Buddha sangat menentang filsafat. Ia berkata bahwa filsafat itu merusak, itu membuatmu berpengetahuan, tanpa membuatmu menjadi seorang yang mengetahui. Filsafat membuatmu berpengetahuan, mendatangkan ketidakmurnian, mencemari batinmu. Jadilah murni dan jangan pernah goyah dari kemurnianmu. Jika dirimu ingin membantu orang lain, sutra-sutra ini harus diingat terus-menerus. Renungkanlah sutra-sutra ini, jadikan sutra-sutra itu milikmu, jalani. Sutra-sutra itu akan selalu menopangmu, sutra-sutra itu adalah makanan yang luar biasa. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.